Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan seluruhnya. Ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Timar. Hari ini Minggu, sekitar jam setengah 2 atau jam 13.30. Saya meluncur ke Desa Pojok, Kecamatan Kawedanan, karena hari ini dilaksanakan ujian perangkat desa. Seperti konten yang saya upload kemarin, jadi tindak lanjutnya adalah hari ini. Kemudian nanti kemarin awal-awalnya sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu tim pengisian perangkat desa, sudah kita evaluasi bersama dengan Forkopimda. Hari ini tindak lanjutnya. Mudah-mudahan nanti ujiannya berjalan lancar karena ini menggunakan komputer dengan sistem CAT, mirip seperti cara di ujian nasional ataupun tes SKD kalau di CPNS. Kita akan coba nanti seperti apa. Nah, yang jadi adalah yang memperoleh nilai tertinggi dan lulus. Seperti apa yang dimaksud dengan nilai tertinggi dan lulus? Rekan-rekan bisa buka konten-konten Dadi Timar. Di sana ada 5 konten tentang pengisian perangkat desa. Silahkan direview kembali, silahkan dilihat kembali. Jadi seperti apa nanti, siapa yang jadi, kemudian dan lain sebagainya ya, sampai dengan proses pelantikan. Silahkan dilihat di konten sebelumnya. Dibuka Dadi Timar, buka YouTube, ketik Dadi Timar, kemudian cari di situ. Insya Allah ada di sana. Itu rekan-rekan, ini perjalanan ke sana. Sedikit mendung, kemarin baru hujan. Ini alhamdulillah mendung, tidak terlalu panas situasinya. Kita ketemu lagi nanti di Desa Pojok. Ini kita sambil perjalanan, masih banyak umbul-umbul kanan kirinya, karena nanti tanggal 12 Oktober adalah hari jadi Kabupaten Magetan yang bersamaan dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur. Jadi tanggal lahirnya sama-sama tanggal 12 Oktober. Itu rekan-rekan, kita nanti sambung lagi. Kita sampai di area seputaran perempatan Goranggaring. Di Goranggaring ini dulunya adalah pembantu bupati, atau zaman dulu dikenal dengan istilah Kawedanan, tempatnya Wedono. Di sini ada termasuk salah satu pusat perekonomian yang ada di Magetan. Depan itu adalah Pasar Goranggaring. Ini kita sudah sampai perempatan. Nah, kita masih berada di belakang truk. Di depan nanti kita akan melewati PG Rejosari. Jadi untuk rekan-rekan yang menyaksikan Dadi Timar, Magetan memiliki 2 pabrik gula. Yang satu di Karangrejo, di Glodok, dan yang satu di depan nanti kita akan lewati di pabrik gula Rejosari. Karena memang Magetan adalah daerah agraris. Sepanjang jalan rekan-rekan bisa perhatikan, alhamdulillah semuanya menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian toko-toko menyiapkan tempat cuci tangan. Semuanya ini bisa terlaksana karena kerjasama dari semua pihak, termasuk seluruh Forkopimda yang gencar melakukan operasi justisi di daerahnya masing-masing.
sama seperti di wilayah Kecamatan Kawedanan. Ini gencar dilakukan operasi justisi. Ini area PG, rekan-rekan yang belum tahu, itu PG Rejosari. Kita menuju ke Desa Pojok. Sebentar lagi kita akan melintas di kantor kecamatan, nanti sebelah kanan yang gapuranya oranye. Nah, ini kantor kecamatannya. Kita lanjut langsung ke Desa Pojok. Kita sudah sampai di Desa Pojok, rekan-rekan. Suasana cukup panas. Tadi kita berangkat mendung, sampai sini panas ternyata. Kita akan lihat seperti apa pelaksanaan ujiannya sebentar lagi. Kita sudah sampai di Desa Pojok, di Balai Desa, dengan penjagaan itu. Nanti kita akan masuk ke sana untuk cek seperti apa pelaksanaannya. Silahkan rekan-rekan yang mengikuti konten ini simak sampai selesai. Pas jam 1 pagi. Iya, jam 1 tepat. 30 menit sebelumnya tadi tryout. Oh, dicoba dulu. Iya. Udah ada trouble. Jadi untuk memastikan perangkatnya itu semua standar, saudara teman-teman peserta yang mengerti, istilahnya paham dengan Caranya tujuannya ini yang hadir. ini daftar diri untuk kalian yang tahu yang untuk peserta ada sendiri per Nggak ada yang nggak datang, Pak? hadir semua. Saya tak lihat. Ya rekan-rekan, inilah suasana ujian baru materi pertama. Saya mohon maaf suara saya harus pelan karena memang supaya tidak mengganggu. Ini dari jarak jauh, ada 14 peserta. Kemudian dari 14 peserta ini 3 orang dari luar desa. Sebetulnya kemarin informasi dari Pak Panitia ada yang berasal dari Jakarta, tapi karena yang bersangkutan dari kota, kemudian tidak bisa mengurus surat-suratnya sehingga tidak jadi ikut. Untuk total peserta jumlahnya 14. Masih cukup waktu untuk mengerjakan. Mudah-mudahan nanti ada yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi. Kita harus berada di belakang garis kuning karena memang tidak boleh masuk ke lokasi selain petugas.
Untuk materi baru ideologi nih Pak, baru kan ada 3 materi, sementara baru materi yang pertama yang ideologi. Ini saya, kemudian Pak Ketua Panitia, kemudian Pak Camat dan Forkopimda menyaksikan dari jauh. Kita tidak mendekat. Nanti perkembangan kita update. Terima kasih. Silakan tunggu momen berikutnya. Rekan-rekan Dadi Dimar, ini sudah masuk sesi yang kedua. Artinya untuk materi ujian seksi yang kedua. Pembuatan soal dilakukan tadi malam mulai jam 9 sampai jam 8 pagi. Jadi tim perumus soal dikarantina mulai dari jam 9 malam atau jam 21.00 sampai jam 8 pagi. Kemudian tim perumus melakukan finalisasi materi ujian kurang lebih 1 jam. Setelah itu dimasukkan flash disk, diserahkan ke kepala desa dan diamankan langsung diserahkan ke tim IT dari SMA Mauspati. Jadi tim IT ini hanya sifatnya membantu operasional pelaksanaan ujian. Dari 14 peserta ini masing-masing soalnya tidak sama. 150 itu akan diacak dengan sistem sehingga tiap-tiap peserta, misalkan peserta nomor 1 dan nomor 2 itu yang dikerjakan tidak sama, tetapi soalnya 150 itu sumbernya satu, artinya 150 itu diacak. Ini masuk ke materi yang kedua. Saya zoom dulu rekan-rekan karena ada tali kuningnya. Ya, ini mereka sudah mengerjakan yang bagian kedua. Jadi apabila mereka izin keluar, maka yang bersangkutan karena waktunya hanya 50 menit untuk satu materi ujian, dia harus submit dulu sehingga tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi ada jeda waktu, itulah yang digunakan untuk mereka mungkin ke kamar kecil dan lain sebagainya, tetapi materi itu harus disubmit atau diselesaikan dulu. Jadi tidak mungkin terjadi kebocoran, kemudian terjadi kalau bahasa pojoknya itu ngerepek gitu ya, cari materi yang lain atau cari sumber jawaban yang lain terus dibawa masuk, itu tidak memungkinkan karena harus disubmit dan itu diolah oleh sistem. Ini merupakan hal yang luar biasa rekan-rekan. Jadi dari sini teknologi bisa digunakan, kemudian transparansi, dan sekali lagi ini di sini unik karena pesertanya ada yang dari anak kepala desa, anak dari perangkat desa, anak dari BPD, ya Pak Camat ya, dari BPD. Itu jadi substansinya seperti itu. Mudah-mudahan suara saya ini terdengar jelas karena memang harus saya pelankan suara saya. Biasanya bengak-bengok, lah ini harus pelan-pelan supaya tidak mengganggu. Untuk jarak saya dengan para peserta kurang lebih sekitar 5-10 meter ini. Itu rekan-rekan ujian kali pertama menggunakan sistem seperti ini. Jadi ini mirip seperti ujian SMA ya, seperti ujian nasional. Jadi, untuk tingkat akurasinya juga cukup bagus. Jadi yang masuk di dalam area hanya yang berkompeten, khususnya panitia yang berkaos kuning, dan operator ada 2, operator dari SMA Mauspati. Anda bisa lihat itu.
operator ini tidak terkait dengan masalah soal. Jadi dia hanya teknis pelaksanaan saja. Pak, mungkin saya bisa dibantu dijelaskan kemarin prosesnya seperti apa? Yang terkait dengan pembuatan mulai jam 9. Iya. Kita dari panitia jam 7 malam ditunjuk beberapa orang yang diberikan tugas untuk membuat soal. Kemudian setelah ditunjuk, yang ditunjuk itu pulang untuk mengambil persiapan, kemudian masuk karantina jam 9. Setelah jam 9 kita berada di ruang karantina mengerjakan soal-soal itu, dibagi kepada teman-teman sampai dilaksanakan dengan waktu itu, tidak ada istilahnya waktu tidur dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha maksimal karena ketayang jam 9 harus sudah diserahkan naskahnya ke pihak desa. Kita berusaha dengan maksimal. Alhamdulillah akhirnya semua proses bisa berjalan dengan baik. Nggih, matur nuwun. Ketika mengerjakan itu dari aparat keamanan juga ikut menjaga ya Pak? Ya, kita di atas, di bawah itu dijaga. Pertama dari pembuat soal itu HP harus ditinggalkan. Jadi nggak ada komunikasi. Kemudian mengerjakan, hanya tim yang di atas. Ketika tim itu mau kemanapun juga harus diantar oleh satpam linmas yang di bawah. Setelah itu kembali lagi ke tempat pembuatan soal. Iya, matur nuwun Pak. Itu rekan-rekan penjelasan dari tim pengisian perangkat desa Pojok. Jadi silahkan nanti rekan-rekan ikuti terus. Sudah sedemikian transparan. Jadi mudah-mudahan nanti yang terbaik yang terpilih. Ya rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Dimar, di belakang saya penjenengan bisa lihat, masyarakat sudah bisa melihat hasil sementara. Hasil sementara pergerakannya setiap soal ketika menjawab dan benar itu akan kelihatan. Ini menjadi menarik. Tadi saya komunikasi dengan Pak Agus yang mohon maaf tidak saya tunjukkan orangnya karena tidak memungkinkan di ruangan harus diambil visualnya, tetapi paling enggak dengan adanya proses seperti ini transparansi bisa terjamin. Artinya mohon maaf ada motor lewat soalnya. Bisa terjamin. Nah, ini masyarakat sudah mulai melihat hasilnya cukup antusias. Jadi yang mengerjakan di dalam, yang di luar tahu hasilnya. Artinya kita mengerjakan apa itu langsung kelihatan. Itu rekan-rekan, mudah-mudahan nanti yang jadi adalah benar-benar orang-orang yang terbaik yang dipilihkan Allah untuk Desa Pojok. Terima kasih karena sudah mendekati asar, kita sholat asar dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.